Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Yahya Said Alhamdan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk menggunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Selanjutnya, konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengenai fungsi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harusnya dilaksanakan dengan baik, mengingat fungsi-fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. 1. Memperoleh dana. 2. Penggunaan dana. Dan yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencairan keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Yang keenam, pengendalian keuangan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Dan yang kedelapan, pelaporan keuangan. Selanjutnya, peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi 1. Bagaimana memperoleh dana atau raising of fund. Yang kedua, bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Manajemen keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajemen keuangan bisa memperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal dan bentuk hutang atau modal sendiri. Selanjutnya, peran manajemen keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan atau beradaptasi terhadap perusahaan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelola secara bijaksana. Apabila perusahaan dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Selanjutnya, tugas manajemen keuangan. Berikut adalah tugas dari manajemen keuangan. Yang pertama, perolehan dana dengan biaya murah. Kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. 5 aspek yang harus dilakukan manajemen keuangan. Yang pertama, peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pendanaan, koordinasi dan kontrak. Yang ketiga, berinteraksi dengan pasar keuangan. Dan yang keempat, manajemen risiko. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen keuangan, yaitu mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif atau investment decision. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif atau financial decision. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Selanjutnya, keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, penganggaran modal. Yang kedua, struktur modal. Dan yang ketiga, modal kerja.
Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan untuk sebuah perusahaan dan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock yang perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu 1. Tujuan normatif manajemen keuangan. 2. Nilai perusahaan yang belum go publik dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan tersebut ingin dijual. Selanjutnya, tahap manajemen keuangan. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penelitian. Ketiganya tahap dapat dalam manajemen keuangan adalah tahap perencanaan atau peramalan keuangan, tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan, tahap penelitian atau fungsi anggaran. Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam praktek merupakan aktiva yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini yang menjadi dasarnya diantaranya konsistensi atau consistention. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, integrasi. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, standar akuntansi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.